Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah kelainan bawaan lahir yang sering terjadi pada anak adalah hidrosefalus. Penyakit ini merupakan terjadinya penumpukan cairan di dalam rongga kepala yang mengakibatkan ukuran kepala menjadi lebih besar dari biasanya. Hidrosefalus juga sering meninggalkan gejala sisa yang menyebabkan gangguan tumbuh kembang pada anak ke depannya nanti. Hidrosefalus juga sering menimbulkan gejala yang serius seperti sakit kepala yang hebat, muntah yang berkepanjangan, bahkan dapat menyebabkan terjadinya kejang. Terus, bagaimanakah cara penanganan dan pencegahan hidrosefalus pada anak ini? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini. Dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, hidrosefalus adalah pembesaran ventrikel otak atau ruangan di dalam otak sebagai akibat peningkatan jumlah cairan otak yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi, antara sirkulasi, dan penyerapannya. Adapun hidrosefalus dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hidrosefalus obstruktif atau non-komunikans. Hal ini terjadi akibat penyumbatan sirkulasi cairan otak yang disebabkan oleh kista, oleh tumor, oleh perdarahan, adanya infeksi dan cacat bawaan, serta adanya penyumbatan saluran otak. Yang kedua adalah hidrosefalus non-obstruktif. Ini merupakan yang disebabkan oleh gangguan keseimbangan cairan otak dan juga oleh komplikasi setelah infeksi atau komplikasi perdarahan. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa penyebab hidrosefalus terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu karena kelainan bawaan atau kelainan kongenital. Hal ini sering terjadi pada neonatus atau berkembang selama intrauterin. Kelainan ini juga dapat dipicu oleh kelainan genetik serta infeksi seperti adanya toksoplasmosis, adanya infeksi rubella, dan infeksi sitomegalovirus pada ibu hamil. Yang kedua adalah kelainan yang didapat. Ini disebabkan oleh karena perdarahan subarachnoid, perdarahan intraventrikular, serta terjadinya trauma dan adanya infeksi seperti meningitis, adanya tumor, dan komplikasi operasi atau trauma hebat di kepala. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa diagnosis hidrosefalus dapat ditegakkan berdasarkan pemeriksaan fisik pada neonatus, pada anak, atau berdasarkan ukuran lingkaran kepala yang besar saat lahir, ataupun pada pemeriksaan lingkar kepala serial yang menunjukkan peningkatan yang lebih dari sebagaimana mestinya. Sedangkan hidrosefalus yang didapat biasanya datang dengan gejala-gejala yang disebabkan oleh karena peningkatan tekanan intrakranial seperti adanya nyeri kepala, adanya gangguan penglihatan, adanya mual muntah, bahkan penurunan kesadaran. Sedangkan pemeriksaan penunjang untuk konfirmasi adalah pemeriksaan CT scan kepala. Hal ini untuk melihat ukuran ventrikel otak maupun dengan pemeriksaan MRI untuk melihat gambaran otak secara keseluruhan. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun penata laksanaan hidrosefalus terdiri dari beberapa cara. Yang pertama adalah terapi konservatif melalui terapi medikamentosa. Ini untuk membatasi evolusi hidrosefalus melalui cara upaya mengurangi sekresi cairan otak yang dihasilkan oleh plexus choroid, seperti melalui pemberian acetazolamid, pemberian furosemid, atau meningkatkan penyerapannya. Terapi konservatif ini hanya bersifat sementara sebelum dilakukan terapi definitif. Yang kedua adalah drainase cairan otak melalui beberapa cara. Salah satunya adalah ventriculoperitoneal shunting atau pipi shunt. Jadi cara yang dilakukan ini merupakan cara yang paling umum dalam penanganan hidrosefalus. Jadi dalam ventriculoperitoneal shunt ini, tub atau tabung itu dimasukkan melalui lubang kecil di dalam tengkorak ke dalam ruangan ventrikel dari otak yang berisi cairan otak. Jadi tabung ini atau tub ini terhubung ke tub yang lain
yang berjalan di bawah kulit sampai ke perut, di mana ia memasuki rongga perut atau rongga peritoneal. Shunting ini memungkinkan cairan mengalir keluar dari ventrikel ke rongga perut di mana ia dapat diserap. Jadi biasanya di dalam katup, sistem ini membantu mengatur aliran cairan otak ini. Yang ketiga adalah terapi etiologi, yaitu dengan penanganan antara lain dengan dilakukan reseksi radikal lesi massa yang mengganggu aliran cairan otak ini. Kemudian dilakukan pembersihan darah dalam cairan otak ini dan perbaikan malformasi otak. Ibunda dan pemirsa sekalian, adapun hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah pencegahan terjadinya hidrosefalus pada anak ini. Jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama adalah menjaga kesehatan ibu hamil dari infeksi toksoplasmosis, dari infeksi rubella dan sitomegalo untuk mencegah terjadinya hidrosefalus kongenital. Kemudian mencegah terjadinya kelahiran bayi prematur yang sering mengalami perdarahan otak atau perdarahan intraventrikular. Hal ini dapat mencetuskan terjadinya hidrosefalus. Hal ini juga dapat dilakukan dengan melaksanakan pemeriksaan kehamilan secara teratur. Yang ketiga adalah mencegah terjadinya infeksi pada bayi seperti dengan melakukan imunisasi BCG untuk mencegah terjadinya infeksi TBC pada anak serta melakukan imunisasi yang lainnya. Yang keempat adalah mencegah terjadinya trauma kepala pada anak. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan dan pencegahan hidrosefalus pada anak ini. Kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk kelanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, serta salam sehat.